Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Anggi Dwi Caksono, salah satu guru SMK di Jakarta. Kebetulan saya mengajar di sekolah SMK Negeri 9 Jakarta. Saya adalah guru otomatisasi perkantoran. Saya mengajar di bidang korespondensi. Jadi kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran mengenai apa saja bagian-bagian dari surat. Ya, kadang kita bingung ketika kita ingin membuat surat, apa langkah pertama yang akan kita tulis. Kita mungkin hanya melihat contoh, tapi kita tidak mengetahui teorinya. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan kepada kalian semua apa saja bagian-bagian dalam membuat surat. Ya, pertama saya akan menjelaskan bahwa apa yang saya cantumkan di video ini sumbernya berdasarkan dua buku ini. Yang satu dari Erlangga, yang sebelah sini. Yang satu lagi dari Sinar Mandiri. Baik, kita lanjut. Pertama, sebelum kita masuk ke bagian surat, kita perlu ketahui dulu bahwa apa definisi dari surat. Ya, surat sebagaimana yang sering kita lihat, mungkin juga kita pernah membuatnya. Surat seringkali disebut sebagai alat komunikasi secara tertulis, ya, yang berisikan sebuah informasi. Ya, tujuannya ditujukan untuk siapa? Untuk orang lain, baik itu instansi, baik itu individu, dan lain-lain. Ya, jadi peran dari surat itu sangat penting karena surat sebagai mewakili diri kita. Apabila kita tidak bisa menghadiri suatu hal, kita tidak bisa bertatap muka, maka surat menjadi pengganti yang sangat penting. Disebutnya surat sebagai yang formal, sebagai yang sah. Ya, sering digunakan untuk individu melamar pekerjaan, sering digunakan oleh kantor-kantor untuk saling berkomunikasi lewat atau sesama perusahaan, sering digunakan sekolah juga untuk memberikan edaran-edaran pengumuman kepada siswa ataupun ke wali murid. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian-bagian surat. Nah, ini yang seringkali anak OTKP atau administrasi perkantoran masih bingung bagaimana menulis surat di awal-awalnya. Kita bahas sekarang. Nah, ini contohnya mungkin agak sedikit kepotong ya. Di atas ada apa, yang kedua itu apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, sampai ke 13. Nanti kita akan bahas. Oh iya, dan gambar ini saya ambil sumbernya di pendidikanmu.com. Lanjut. Nah, coba saya ingin dulu kalian tulis di kolom komentar yang kalian ketahui bagian-bagian surat itu apa aja. Mulai dari atas sampai bawah. Coba disusun secara urut. Jangan sampai terbalik. Ya, ditulis di kolom komentar di bawah. Yang pertama adalah betul, kop atau kepala surat. Ya, kalau kalian melihat sebuah surat, kalian membuat sebuah surat, pasti di atasnya ada kop. Nah, sekarang apa aja sih isi dari kop itu? Coba ditulis lagi di kolom komentar. Sebelum ditonton, coba tulis. Atau saat nonton, tulis, cantumkan komentar kalian. Kop surat atau kepala surat pada intinya mencakup ini yang saya tuliskan di sini. Ya, kurang lebih ada nama perusahaan, sudah harus ada. Ya, yang menggambarkan bahwa surat tersebut berasal dari perusahaan A. Ya, surat tersebut berasal dari perusahaan B. Dari mana? Dari namanya. PT ABC misalnya, atau PT BCA. Nah, selanjutnya selain nama, ada juga logo. Ya, logo masa kini harus dibuat karena mewakili perusahaan, sebagai identitas perusahaan. Ya, logo macam-macam, ada yang di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, atau bahkan ada yang di bawah juga, tidak masalah.
karena itu adalah sebagai identitas perusahaan. Lalu ada lagi yang harus tercantum di dalam kop surat adalah yang sangat juga penting keberadaannya, yaitu alamat dan nomor telepon. Ya, kenapa ini yang sangat penting? Ya, alamat dan nomor telepon. Nah, saya lingkari di sini. Alamat dan nomor telepon. Karena jangan sampai kita mengirim surat, tapi nantinya orang yang menerima surat tersebut tidak mengetahui alamat perusahaan kita maupun nomor telepon perusahaan kita. Ya, karena ini adalah bagian dari komunikasi secara organisasi. Harus ada alamat, nomor telepon. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi. Atau mungkin sudah ada tercantum alamat di kop suratnya, tapi alamatnya di kantor yang lama. Belum diupdate alamat yang terbarunya. Itu juga sebuah kesalahan. Ya, jadi 3 penting selain nama, logo, alamat dan nomor telepon juga harus dicantumkan di kop surat. Ya, lalu ada email. Karena zaman sekarang selain surat menyurat lewat manual atau konvensional, kita sekarang sudah digitalisasi menggunakan email yang lebih praktis katanya. Namun memang punya keterbatasan, harus memerlukan internet. Nah, email menjadi poin penting juga yang harus kita cantumkan di kop surat. Ya, karena nanti sewaktu-waktu bisa jadi ada individu atau organisasi yang ingin mengirimkan email kepada perusahaan kita. Jadi ada alangkah baiknya kita mencantumkan email. Nah, jadi selain ada nama, logo, alamat dan nomor telepon, ada email. Atau bahkan kalau di kop surat masjid atau musola biasanya dicantumkan nomor rekening. Bisa dicantumkan juga di situ. Gitu ya. Jadi dipahami sekali lagi bahwa pada saat kita menulis surat pertama kali, bahwa kop surat atau kepala surat lah yang berada di posisi paling atas. Isinya apa aja? Ada logo, ada nama perusahaan, ada alamat dan nomor telepon, ada email, ada misalkan nomor rekening, dan penjelasan bahwa perusahaan tersebut bergeraknya di bidang apa. Baik, kita lanjut. Baik, yang kedua adalah tanggal surat. Jadi setelah kop surat, susunannya adalah membuat tanggal surat dulu. Ya, tanggal surat ini perannya sangat penting karena menandakan bahwa surat tersebut dibuat di tanggal tersebut. Namun ada beberapa tata cara dalam pembuatan tanggal surat. Saya jelaskan. Ada 2. Yang pertama menggunakan kota. Saya turunin dikit. Yang kedua tidak menggunakan kota. Ya, kenapa pakai kota? Pakai kota juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, apabila surat tersebut dibuat untuk individu atau dibuat dari seorang individu, seorang gitu, maka suratnya direferensikan, diwajibkan menggunakan kota. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kop surat. Ya, karena dalam kop surat itu terdapat alamat. Namun kalau surat pribadi tidak menggunakan kop surat, maka diminta menggunakan tanggal suratnya menggunakan kota. Gitu ya. Yang kedua, suratnya menggunakan kota apabila kop surat dengan pembuatan surat kotanya berbeda. Contoh, di kop suratnya misalkan PT ABC alamatnya di Jakarta, Jalan Sultan Hasanuddin umpamanya. Tapi ternyata surat tersebut dibuatnya di Surabaya umpamanya. Maka ketika terjadi seperti itu, maka pembuat surat harus menuliskan tanggal dan tempat suratnya di bagian tanggal surat. Berarti Surabaya 10 Agustus 1995. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggal surat menggunakan kota apabila penulisan tanggal suratnya berada di bawah. Ya, kalian mungkin pernah lihat
Nanti kalau bisa saya tunjukkan. Jadi ada dua tanggal. Ada tanggal yang ada di atas. Kalau dari kanan, sebelah kanan kalian itu tanggal surat. Ada juga yang di bawah. Jakarta 10 Agustus 1995. Nah itu kalau di bawah wajib menggunakan kota juga. Ya dari mana tuh aturannya? Ada di buku sini. Atau kalau kalian masih kurang juga, silahkan dibaca-baca di buku lain. Jadi tanggal surat penulisan yang ada kota ada 3 macam. Yang pertama jika surat pribadi. Yang kedua jika surat berbeda dengan tempat yang ada di dalam kop suratnya. Yang ketiga apabila tanggal suratnya ditulis di bagian bawah surat, bukan di bagian atas. Paham ya? Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah tanggal surat namun tidak menggunakan kota. Nah, ini juga disebutkan bahwa jika di dalam kop surat sudah lengkap alamatnya dan penulisan suratnya di kota yang sama dengan yang tertera di dalam kop surat alamatnya, maka tanggal suratnya tidak perlu dicantumkan lagi kota. Gitu. Ya, jadi tolong dipahami bahwa tidak sembarangan menulis tanggal surat, tetapi ada teori-teorinya juga. Ya, saya ulangi kembali bahwa tanggal surat menggunakan kota ada 3 tadi, individu, kotanya berbeda dengan kop surat. Yang ketiga adalah jika tanggal suratnya ditulis di bawah. Lalu tanggal surat tidak menggunakan kota apabila kotanya atau alamatnya persis dengan di kop surat. Jadi kenapa kok ada yang pakai tanggal, ada yang pakai kota, ada yang nggak pakai kota? Itulah tadi penjelasan. Jadi nanti ketika kalian membuat surat izin tidak masuk, berarti pakai kota atau tidak? Ya, pakai. Kenapa? Karena itu surat pribadi. Lalu ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, pakai kota atau tidak? Pakai. Karena itu surat pribadi, kalian tidak punya kop surat. Lalu misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan, menggunakan kota atau tidak? Ya, tadi ada 2. Jika kamu membuat suratnya tempatnya sama dengan kop surat, maka tidak perlu pakai kota. Tapi apabila kamu membuat suratnya, alamatnya atau tempatnya berbeda dengan yang ada dalam kop suratnya, maka gunakan kota. Oke ya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian surat yang ketiga. Setelah kop surat, tanggal surat, apalagi selanjutnya? Kita lihat. Ya. Di sini ada nomor surat. Ya, sudah muncul, ada lampiran dan perihal. Kita bahas dulu di nomor surat. Seringkali orang membingungkan. Bahkan jika kita yang paham tentang surat, ketika kita melihat surat, nomor suratnya kadang ada yang kosong, ada yang asal lah. Ya, perlu juga saya beritahu bahwa penulisan nomor surat tidak sembarangan, ada teorinya. Kita bahas. Di sini dicantumkan, saya tambahkan pena di sini. Di sini dicantumkan ada 012, ada PNW, ada BRI, ada 5 Romawi dan 2010. Apa artinya? Kita bahas. 012 adalah menyebutkan bahwa surat ini adalah surat yang ke-12. Ya, surat ini, misalkan contoh surat undangan. Nomor suratnya seperti ini. Berarti surat undangan tersebut adalah surat yang ke-12 dikeluarkan oleh instansi tersebut. Contoh. Ya, jadi kalau di depannya ada 012 atau 0022, berarti suratnya 22. Nah, berikutnya ada PNW. Apa ini PNW? PNW adalah identitas atau kode dari perihal. Kode atau kode dari judul suratnya. Contoh suratnya surat undangan. Nah, dalam hal ini PNW adalah surat penawaran. Oh, ini saya pakai pen. Oke, penawaran ya. Penawaran. Jadi disingkat misalkan PNW. Ya, lalu ada BRI di sini. Nah, ini adalah menyebutkan
adalah kode dari perusahaan. Dalam hal ini misalkan BRI, Bank Rakyat Indonesia. Ya. Lalu di sini ada Romawi 5 menyebutkan apa? Ini adalah menyebutkan bulan. Wah, mana sih ini? Ya, ini menyebutkan bahwa surat ini dibuat di bulan kelima. Apa bulan kelima? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, bulan Mei berarti. Jadi artinya surat penawaran ini dibuat BRI di bulan Mei 2010, dan surat penawaran ini adalah surat ke-12 Bank BRI di tahun 2010. Paham ya? Jadi 012 adalah jumlah surat yang dikeluarkan BRI di tahun 2010. PNW adalah kode atau singkatan dari judul suratnya. Surat apa? Surat penawaran. BRI adalah nama perusahaannya, singkatannya. Romawi ini adalah bulannya, bulan pembuatan suratnya. Dan ini adalah tahun 2010. Baik ya. Lanjut. Selanjutnya adalah lampiran. Setelah nomor surat ada lampiran. Lampiran biasa dicantumkan apabila ada berkas-berkas lain sebagai penunjang dari surat utama. Contoh, ketika kita mengirimkan surat permohonan pengajuan dana, lampirannya apa, berupa apa? Ya, biasanya misalkan satu proposal atau satu berkas rincian kebutuhan dana. Di situ dijelaskan tuh kebutuhan dananya apa aja, misalnya konsumsi sekian, acara sekian, sound sekian. Jadi lampiran itu adalah dokumen pendukung. Selanjutnya kita masuk ke bagian surat kelima, yaitu perihal. Perihal sering juga disebut sebagai judul surat ya. Jadi misalkan kalian buat surat undangan, surat panggilan, surat penawaran, surat pesanan, maka di perihalnya nanti perihal (2) ditulis di situ undangan rapat, penawaran barang. Ya, itu simpel, tidak menjadi masalah. Perihal. Lanjut ya, langsung saja masuk ke bagian berikutnya. Di bagian surat ke-6 yaitu ada nama dan alamat tujuan. Nah, ini sangat vital keberadaannya. Jadi jangan sampai kita membuat surat namun kita tidak mengetahui, kita tidak mencantumkan kepada siapa alamatnya kita tujukan. Ya. Ada dua penulisan dalam menulis nama dan alamat tujuan. Yang pertama adalah menggunakan kata YTH. Yang kedua adalah menggunakan kata kepada. Ya, saya jelaskan di sini ada dua contoh. Kenapa berbeda? Ketika kalian menggunakan YTH atau sering disebut yang terhormat, itu digunakan untuk menyebutkan nama seseorang atau jabatannya. Jadi ketika menggunakan kata YTH yang terhormat, khusus digunakan untuk personal, nama, jabatan, ya. Contohnya di sini yang terhormat Bapak Arya. Ya, Bapak Arya Direktur PT ABC. Jalan-jalan sekian Jakarta. Nah, yang kedua adalah kepada. Apabila nama dan alamat tujuannya ditujukan kepada instansinya, maka disebutkan di teorinya cukup menggunakan kepada. Jadi jangan YTH PT ABC. Ya, karena tidak mungkin kita menghormati sebuah instansi, tapi kita menghormati seseorang personalnya, secara personalnya. Ya, jadi itulah perbedaan dari kedua kata untuk menuliskan nama dan alamat tujuan. Menggunakan yang terhormat dan menggunakan kepada. Yang terhormat ditujukan untuk personal, nama dan jabatan, sementara kepada ditujukan untuk kita kirimkan ke instansi, ke sebuah organisasi atau perusahaan dan lain-lain. Ya, mungkin cukup sekian dulu untuk bagian surat
dari keenam tadi ya, ada kop surat atau kepala surat, ada tanggal, ada nomor, ada lampiran, ada perihal, dan yang terakhir adalah nama dan alamat tujuan. Terima kasih. Tolong bantu di subscribe channelnya, berikan like, dan berikan komen. Dan nanti kita akan lanjut ke video berikutnya, yaitu bagian surat yang ketujuh. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore semua.